udah sampai berapa kali tuh. Terus kalau kayak gitu terus, kalau dia nggak nurutin orang tua, apa dia akan lajang seumur hidup? Ayo kita cari faedah di mana-mana. Ayo. Misalkan saya ada temen nih, Bib. Namanya si ini Cecep Portal. Cecep Portal. Biasanya di depan perumahan. Iya, dia waktu kecil sering kepentok portal palanya. Dia waktu itu cerita sama saya nih, dia sering ngenalin ceweknya ke emaknya. Dulu si Linda, saya tahu tuh. Linda, waktu katanya, jangan Linda, mama tahu banget cicilnya palanya koreng, katanya jangan. Tuh, akhirnya nggak jadi lagi. Terus dibawain lagi tuh, kenalin yang kedua. Terus si Santi, katanya. Jangan, Santi udah kulit hitam begitu, mama nggak mau gini. Akhirnya nggak jadi. Akhirnya udah sampai berapa kali tuh. Terus kalau kayak gitu terus, kalau dia nggak nurutin orang tua, apa dia akan lajang seumur hidup? Jadi gini ya. Nggak dapat restu, Bib. Nggak dapat restu orang tua. Jadi gini, kata Nabi Muhammad ya, ketika anakmu membawa calon untuk dirinya, maka yang harus kamu cek itu adalah agamanya dan akhlaknya. Tuh, main si Cecep Portal tuh nggak ngerti agama. Berarti koreng nggak apa-apa, udah bisa disembuhin ya, Bib? Nah itu, kalau mau koreng, mau hitam, mau kurus, itu kan selera anaknya. Yang bakal menikah kan anaknya. Makanya jangan sampai anak itu menikah karena paksaan dari orang tuanya. Karena ada satu riwayat dari Nabi Muhammad, jangan sampai anakmu menikah karena paksaanmu. Iya. Karena itu akan menimbulkan sesuatu yang akan buruk bagi anaknya. Yang kedua, jangan menghalang-halangi anak, kata Nabi, yang mau menikah. Karena akan menimbulkan dua keburukan. Yang pertama, kerusakan. Namanya jadi bisa dekat ke zina. Yang kedua, jadi fitnah. Akhirnya jadi omongan orang. Padahal bukan dianya yang nggak mau nikah atau nggak nemu jodohnya. Tapi karena orang tuanya yang terus ngalang-ngalangi. Sebenarnya diisyaratkan tuh dalam suratul Baqarah ayat 232 agar keluarga itu tidak menghalang-halangi anaknya yang mau menikah atau telah memilih pasangannya sebagai calonnya yang secara agama dan akhlak sudah oke. Gimana tuh biar kita nggak sakit hati tuh harusnya penyampaian orang tua tuh gimana ke anaknya biar anaknya nggak sakit hati, Bib? Iya, jadi orang tua kalau nggak setuju seharusnya ngajak anaknya diskusi. Bukan mempersekusi anaknya bilang pokoknya enggak. Itu apa tuh? Kok nasi padang keliling tuh? Nggak ada nasi padang keliling, nggak ada. Itu mah kue putu. Bakso. Kita makan bakso seru kali ya? Boleh kan abang yang traktir kan? Mau pakai apa? Nggak pakai apa-apa kan? Mau pakai bakso. Ya pasti bakso doang. Neneng apa? Neneng pakai bakso. Iya masih bakso udah. Ya udah cepet lah, pokoknya satu porsi. Pakai bihun. Pakai bihun. Ini uangnya halal kan? Ya pasti lah. Oh iya. Halal insya Allah. Makan dulu ya, bentar ya. Iya. Bib, tapi kalau misalnya Neneng kan sekarang dijodohin sama orang tua ya, Bib. Karena kan, ya maksudnya sekarang mah canggih gitu. Kita bisa cari jodoh sendiri, bisa dijodohin. Kalau misalnya zaman Nabi, itu gimana? Ada jodoh-jodohan juga nggak, Bib? Ada dong. Bahkan kata Nabi, salah satu pertolongan terbaik adalah menjodohkan orang lain. Gitu, Bib? Iya. Oh, kalau misalnya kita berhasil menjodohkan orang, Oh, banyak tuh janji dalam Islam. Di antaranya akan diberikan fasilitas terbaik di surga. kayak mak comblang gitu ya, Bib? Iya, kayak mak comblang. Berarti dating apps tuh banyak pahalanya. Kalau digunakan dengan baik. Kalau digunakan dengan baik kan. Iya, kadang kan kalau misalnya dijodohin nggak kenal sama orangnya, ternyata ada KDRT, segala macam gitu. Tapi bisa juga kan sebaliknya, Neng. Bisa juga kan walaupun dijodohkan, tapi ternyata menemukan kecocokan di dalamnya. Makanya kata Nabi kalau mau dilanjutkan silahkan. Tapi kalau mau diputus juga silahkan. Berarti kita teh harus tahu bibit-bibit bobot ya kan? Iya. Kayak kualifikasi di Islam misalnya harus kayak gimana tuh ciri-cirinya? Nah, pertama bener, Neng ya. Harus ngecek dulu bibit, bebet, dan bobotnya. Jangan gambling dalam pernikahan. Pokoknya dalam apapun itu gambling atau spekulasi yang nggak jelas dalam Islam itu nggak boleh karena masuknya judi. Tipsnya, Neng ya, ikut apa kata Nabi dalam satu riwayat. Apa tuh, Bib? Kata Nabi, Allah itu tidak melihat berdasarkan rupa dan hartanya, tapi hati dan amalnya. Jadi jangan ngelihat orang utamanya karena rupa dan harta. Yang terlihat tapi yang tidak terlihat. Dia cinta nggak sama kamu dan amal. Dia berusaha nggak untuk ngebahagiain kamu. Dia setia apa enggak? Betul, pokoknya hal-hal yang itu yang lebih mahal sih. Iya, benar-benar. Halo.
Beli baksonya di mana sih? Lama banget. Katanya langganan saya, Beb, tuh, Bang Jureng. Ini kan rumah gua, kok bisa langganan lu? Ya, emang dia ngeliling nggak boleh lewat sini. Oh, Ya, gitu. Kikir banget, Ini Bang, boleh. jalan doang. Ya, nih. Makasih ya Bang. Ya, itu tadi bihunnya habis nih dari pakai kenur pancing sama dia. Jangan dong, jangan dong sakit tenggorokan Neneng kalau gitu. Ada. Dimakan, makan. Di Bang Jureng mah enak, Beb. Apa tuh? Kenapa? Kita makan gratis. Oh, terus bayarnya Ya, kapan? ntar habis makan. Oh, nggak gratis dong kalau gitu. Ya udah Jangan jangan gitu, dimakan. nanti kan Kalau makannya pengen gratis gratis. terus. Enak banget nih. Belum dimakan enak banget. Udah, saya kan udah nyobain banget langganan Bang Jureng. Oh, Baksonya nih satu-satunya bakso yang gak ada rasa nangkanya dia doang nih. ya iyalah, mana ada bakso ada nangkanya. Ya makanya kan dia doang. Enak. Belum, Bib. Belum. Wah, komedi dia. Ah, bercanda Beb. boleh Bang Bib. Kalau misalnya kita udah cocok nih, Bib, tapi ternyata beda server. Beda server nih apa nih servernya? Agama. Agama. Oh, beda agama. Oke, gini aja deh ya. Jangan kan beda server Neng ya. Beda volume AC aja itu ruwet Neng. Gua sama bini gua itu beda volume AC. Bini gua 16, gua 24. Gedein aja. Nah, pas dia tidur, gua gedein. Ya. Pas gua tidur, dia kecilin lagi. Wah, gitu aja sampai Dajjal datang tuh. Lama banget ya. Makanya karena itu kata para ulama, walaupun dalam Al-Quran ada ayat yang memperbolehkan seorang laki-laki Muslim menikahi perempuan ahlul kitab. Ahlul kitab itu artinya Nasrani dan Yahudi. Kalau laki-lakinya yang Muslim boleh karena yang jadi imam nanti laki-lakinya. Walaupun ada ayat itu, tapi kata para ulama janganlah menikah beda agama. Iya. Kalau kita nikah kan berarti jodoh. Itu udah jadi takdir. Tapi kan begitu. Nah kalau ini amit-amit ya bercerai. Katanya jodoh kok cerai. Jadi jodoh itu, lu siapa lu? Ini Bang Jureng. Oh ini tukang baksonya. Makasih Anda ya. Bang oh dia jual air juga. Iya, dia sekalian jadi kru si Bib di sini. Bib. Oh Dulu gitu. mau kalanya. Aduh, kesian banget. Bang siapa? Jueng. Jureng. Oh, Jureng. Matanya tuh Jureng. Juling itu juling. Lalu gimana tadi Bib? Sampai mana ya tadi ya? Itu yang tadi yang Kalau apa? misalnya udah nikah terus cerai berarti Itu Nah, buat- jadi jodoh itu kalau dalam Islam itu artinya pasangan. Jadi ketika kamu berpasangan berarti kamu berjodoh sama dia. Kalau kamu cerai berarti jodohnya terputus. berarti ada batas Sama kayak waktu. silaturahmi. Nah, jodoh itu bisa sampai di akhirat. Siapa yang jodohnya sampai akhirat adalah pasangan yang sampai mati dia menikah dan tetap saling menjaga akhlak dan kedamaian di antara satu sama lain. Jadi kalau misalnya nih ada yang sampai meninggal, dia menikah, tapi kemudian ketika meninggal kan otomatis jatuh cerai Iya, mati kan. iya. Dia nikah lagi. Nah, berarti berarti- suaminya ada dua atau istrinya ada Berarti dua. jodohnya ada dua. Enggak, jodohnya ada satu tetap. Kata Nabi, yang terbaik akhlaknya itu adalah jodohmu yang sampai di akhirat. Oh gitu. Cari faedah banyak berkah. Cari faedah banyak berkah. Nih kalau misalnya kan di dalam Islam teh nikah tuh menyempurnakan agama ya Bib ya. Tapi ada tuh Bib yang nggak nikah berarti agamanya nggak sempurna tuh. Nah gini, Nggak jadi paham nih. Coba gimana? Enggak, saya juga nggak paham jadi. jadi gini, menikah itu memang ada keutamaannya. Di antaranya menyempurnakan agama seseorang. Tapi ingat bahwa ada ulama-ulama yang sampai meninggal dia gak nikah. Nah itu gimana tuh Bib? Karena dia mencari jalur kesempurnaan lain. Yaitu apa? Ada ulama al-uzzab, ulama-ulama yang jomblo. Di antaranya Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah. Tapi kenapa dia tidak menikah? Karena lebih mendedikasikan dirinya untuk ilmu pengetahuan. Iya. benar. Jadi dia menyempurnakan agamanya melalui jalur Pendidikan, ilmu, pendidikan. iya. Ada yang melalui jalur lainnya, misalnya pendidikan, kesehatan, sosial. Misalnya ada kan yang orang Iya. karena kerja sosial sampai dia nggak sempat menikah. Iya. Yang penting jangan sampai kalau dia memilih jalur lain kayak ilmu atau sosial gitu, tapi dia terjebak dalam perzinahan. Betul. Jangan dijadiin alasan ya Bib Betul, ya. makanya kata Nabi kalau nggak mampu
menahan diri, maka menikahlah. Ketika kamu sudah sampai waktunya dan nggak mampu menahan diri, maka menikahlah. Kalau mampu menahan diri, silahkan tahan untuk sesuatu yang menurut kamu lebih penting. Doain neneng kan Habib teh Habib gitu. Biasanya pakai doa apa biar neneng teh cepat dapat jodoh? Doa terbaik adalah doa yang pakai bahasa hati. Bahasanya mau bahasa Garut, Tasik, terserah. Nggak perlu bahasa Arab juga nggak Nggak apa-apa. perlu. Kalau tapi yang diajarkan dalam agama itu Rabbi habli min ladunka zaujan thayyiban wa yakuna sahiban li fid dini wad dunya wal akhirah. Nah, karena ribet bahasa Arabnya ya udah pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah aku pasangan yang baik yang bisa menjadi sahiban. Sahib Kawan, atau kawan. sahabat, Oh, kawan sahabat. bagiku fiddi ini dalam agamaku. Jadi setelah kenal dia agamanya makin baik. Yang biasanya sholat subuh 6:30 jadi 6:30 kurang seperempat. Sama aja. Jadi bener. Kemudian fid dunya, di dunia juga sejak kenal dia hidup gua jadi ya cukup lah. Mau beli mobil cukup, mau beli rumah cukup, mau beli apartemen cukup. Kaya itu namanya. Iya. Dan di akhiratnya juga masuk surga. Jadi di surga kita ketemu lagi. Amin. Kalau gua sih pengennya Apa? ya ketemu lagi dong. Iya dong. Iya. Tuh, dipraktekin. Iya. Lu udah gue bawa kemari, konsultasi sama Habib, doanya dipraktekin. Iyalah pastilah setelah sholat Habib ya. Betul, setelah sholat atau kapan aja. Oh, gitu. Kalau lagi umroh atau kalau lagi ketemu orang tua, minta orang tua yang doain. Karena yang lebih keren dari Habib itu adalah orang tua. Masya Allah. Iya, karena dia yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik. Aduh. Jadi walinya setiap orang itu adalah orang tua. Tempat doa terbaik adalah orang tua. Betul. Dan bahasa doa terbaik adalah hati. Hati. Alhamdulillah. Menarik nih. Sangat berfaedah sekali hari ini. Dis. Alhamdulillah. Kalau boleh, kata-kata berfaedah untuk hari ini? Nggak boleh? Boleh dong. Boleh ya. Boleh dong. Iya. Menarik nih. Faedah hari ini, jodoh itu akan datang di waktu yang tepat, bukan di waktu yang selalu cepat. Dan buat orang tua, jodoh terbaik adalah pilihan anaknya, bukan paksaan dari orang tuanya. Wih, keren. Masya Allah. Biasanya ada Kang Gendang